Assalamualaikum buat teman-teman yang sedang menjalani promil. Saya doakan semoga cepat berhasil ya, dan disegerakan nih mendapatkan momongan buah hati yang sehat, yang cantik, yang ganteng, yang lucu-lucu. Amin ya rabbal alamin. Nah, video ini kita akan membahas ya teman-teman tentang penyebab gagal hamil yang sering tidak disadari. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe ya channel Dr. WSP. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman belum tahu saat menjalani program hamil alias promil ini, teman-teman dan pasangan mungkin tidak sadar sedang melakukan kesalahan sehingga pembuahan yang diharapkan itu tidak kunjung terjadi. Seseorang pasangan itu dikatakan mengalami infertilitas atau masalah kesuburan itu jika telah melakukan hubungan biologis secara rutin dalam kurun waktu 1 tahun tetapi tidak kunjung hamil. Jadi kalau sudah rutin ya tapi belum hamil juga nih selama 1 tahun menikah, itu bisa dikatakan infertilitas. Tapi kalau yang jarang berhubungan dok, kalau karena LDM, LDR gitu ya itu belum bisa dikatakan infertilitas ya teman-teman. Karena harus rutin dulu nih melakukan hubungan biologisnya, paling tidak 1 minggu 3 kali. Penyebab gagal untuk hamil itu ada beberapa faktor nih yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, menggunakan pelumas ataupun sejenis tisu-tisu magic gitu ya. Penggunaan pelumas pada saat berhubungan itu teman-teman dapat merusak sperma dan juga bisa mengganggu kemampuan sperma itu bergerak menuju ke rahim untuk membuahi sel telur. Begitu juga dengan tisu magic ya, karena adanya kandungan yang di dalam si tisu tersebut. Nah, akibatnya bila pelumas itu bertemu dengan sel sperma yang ada di area misfi, itu sel spermanya bisa mati. Begitu juga ya dengan penggunaan si tisu magic. Jika spermanya mati, belum berhasil sampai ke membuahi sel telur, belum berhasil sampai ketemu pujaannya gitu ya. Nah, pembuahan pun bisa gagal teman-teman. Selain itu, adanya viskositas atau kekentalan dari si pelumas tadi itu juga bisa membuat sel sperma menjadi sulit bergerak. Motilitasnya itu menjadi lambat gitu ya, slow motion dia, padahal harusnya dia lomba-lomba nih cepet biar sampai ke sel telur. Nah, tujuannya penggunaan dari tisu magic ini biasanya kan karena ingin tahan lama nih dalam berhubungan biologisnya, karena menimbulkan efek kebal atau baal ya. Tetapi ingat ya teman-teman yang sedang promil, kehamilan itu tidak ditentukan oleh lama atau sebentarnya proses ejakulasi itu terjadi, tetapi ditentukan oleh bertemunya antara sel sperma dengan sel telur dan juga setelah itu terjadi pembuahan. Itulah proses kehamilan, bukan dari lama atau tidaknya hubungan seksual itu berlangsung. Kesalahan kedua itu adalah terlalu jarang atau terlalu sering nih bahkan melakukan hubungan seksualnya. Banyak orang berpikiran bahwa jarang berhubungan biologis itu membuat jumlah sel sperma menjadi lebih banyak. Padahal itu keliru ya. Faktanya, frekuensi berhubungan biologis yang lebih jarang itu tidak akan meningkatkan jumlah sel sperma yang diproduksi. Jarang berhubungan biologis itu bahkan akan menurunkan nih resiko bertemunya antara si sel pria dengan sel telur wanita. Apalagi pada saat berhubungan biologis itu bukan dalam masa subur, ya lebih rendah nih peluang untuk terjadinya kehamilan. Nah, kalau berhubungan biologisnya terlalu sering gimana nih dok? Ya itu juga nggak dianjurkan ya teman-teman, karena beresiko membuat kualitas dari sel spermanya ikut menurun. Rutin yang saya maksud itu bukan berarti terlalu sering ya teman-teman, misalnya sehari sampai berkali-kali gitu ya. Tapi pilihlah waktu-waktu yang efektif, yang efisien, terutama nih apabila pasangan kalian atau istri kalian sedang dalam masa subur. Yang udah tahu ya tanda-tandanya apa nih masa subur di video sebelumnya. Nah, apabila kalian melakukan hubungan biologis pada masa subur ini, itu jelas akan meningkatkan peluang terjadinya kehamilan.
Kesalahan ketiga yaitu sering melewatkan waktu ovulasi ini. Yang paling penting ya, penting banget juga nih, kalian harus tahu nih kapan masa subur kalian itu terjadi, dan jangan sampai melewatkan melakukan hubungan biologis pada saat masa subur sedang berlangsung. Karena kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan banyak pasangan pada saat promil itu adalah sering melewatkan masa subur atau ovulasi. Dia melakukan hubungan biologisnya di luar masa subur. Jadi supaya tidak ada kejadian seperti ini, nggak terjadi lagi kesalahan seperti ini, sebaiknya bersama pasangan harus mengetahui cara menghitung masa subur agar bisa memperkirakan waktu yang tepat untuk berhubungan. Sel pria itu bisa bertahan 5 hari di dalam tubuh, sedangkan sel telur itu hanya dapat bertahan kurang lebih 24 jam. Jadi dengan perkiraan itu kalian bisa mengetahui ya kapan harus melakukan hubungan biologis. Misalnya nih 3 hari menjelang masa subur lakukan hubungan biologis, bahkan sampai tiba akhir dari masa subur itu nggak apa-apa nih. Ya kalau memang gagal, lakukan lagi nih di masa subur siklus berikutnya bulan depan. Kalau kalian bingung tentang cara menghitung masa subur, saya juga ada nih videonya ya di sebelumnya juga. Silahkan di scroll dicari ya teman-teman. Ada juga nih di Google itu cara untuk menentukan atau kalkulator si masa subur. Boleh coba digunakan. Kesalahan keempat yaitu adalah menerapkan gaya hidup yang kurang sehat. Ketika gaya hidup itu masih kurang baik, kurang sehat, ya setidaknya gitu ya teman-teman mulai diproses berubah. Misalnya kebiasaan merokok ya nggak usah merokok lagi atau diminimalkan, tapi paling nggak usah merokok sama sekali perlahan, tapi pasti berubah untuk berhenti merokok. Kemudian minum alkohol yang berlebihan diubah jadi nggak minum alkohol sama sekali, diganti sama minuman nol alkohol. Kemudian yang sering mengkonsumsi makanan junk food atau misalnya yang sering kerennya tuh ultra processed food gitu ya. Nah itu sebaiknya dihindari juga teman-teman. Makan aja yang real food, masakan rumahan gitu. Dan kalau yang suka minum-minuman dalam kemasan, entah itu teh, soda, kopi, ataupun kaleng, itu kan tinggi gula, tinggi juga zat pengawet, zat pewarna, itu bisa berdampak serius nih pada kesehatan reproduksi kalian. Gaya hidup yang tidak sehat itu akan juga mempengaruhi hormon dan juga akan menjadi penyebab kegagalan kehamilan bagi yang sedang promil. Kesalahan yang kelima yaitu adalah mengalami stres. Teman-teman, stres ini biasanya sering dianggap sepele ya. Padahal stres ini adalah sumber penyakit, sumber dari masalah kesehatan. Karena stres berpotensi mempengaruhi hormon. Hormon menjadi tidak seimbang, termasuk hormon reproduksi, itu bisa mengalami masalah. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa membuat kalian mengalami masalah seperti gangguan menstruasi, masalah ovulasi, sel telurnya jadi sel telur yang nggak sehat. Dengan kata lain ya, stres itu bisa mengganggu proses terjadinya pelepasan sel telur dari indung telur. Tanda yang keenam yaitu berhubungan biologis dalam posisi yang sama. Nah, ternyata posisi dalam hubungan biologis juga itu mempengaruhi teman-teman. Jangan terpaku pada posisi yang sama, satu posisi gitu ya. Walaupun kata orang nih, dengar kata bisikan tetangga kanan, kiri gitu ya. Posisi gini nih bikin cepat hamil. Ya jangan teman-teman, jangan satu posisi. Boleh dicoba, cuma diganti-ganti. Karena sel pria itu ketika dikeluarkan atau ketika proses ejakulasi itu dia akan tetap berenang kok menuju ke serviks dan juga ke rahim dan juga masuk nih ke indung telur. Jadi tenang aja, nggak ada salahnya mencoba berbagai macam posisi, serta temukanlah posisi yang membuat kamu nyaman, kemudian kamu tenang. Jadi sel telur dan sel sperma itu akan bertemu dengan baik dan proses pembuahan diharapkan dapat terjadi. Dan juga otomatis ya, makin nyaman kamu melakukan hubungan biologis dengan pasangan kamu, semakin terhindar juga dari stres yang merupakan salah satu penyebab wanita mengalami kesulitan untuk hamil. Tanda yang ketujuh, kekurangan atau kelebihan berat badan.
Kekurangan dan kelebihan berat badan itu adalah salah satu faktor resiko wanita susah hamil. Jadi bagusnya yang ideal aja teman-teman, sesuai dengan IMT kalian, sesuai dengan IMT ideal maksudnya. Nah, berat badan yang kurang itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang akan mempengaruhi proses ovulasi tadi. Ovulasi udah tahu ya, pelepasan sel telur tadi. Kelebihan berat badan juga itu berpotensi menyebabkan gangguan menstruasi serta membuat ketidakseimbangan dari hormon-hormon reproduksi. Jadi penting sekali memang untuk pola hidup sehat agar berat badannya tetap ideal. Jadi intinya teman-teman, ada beberapa penyebab gagal hamil, di antaranya ya frekuensi berhubungan biologis yang terlalu sering atau terlalu jarang, penggunaan pelumas ataupun penggunaan tisu magic dan alat-alat lainnya, kemudian terlewatnya masa ovulasi, kemudian stres, gaya hidup yang kurang sehat, berat badan yang tidak ideal, serta posisi dalam berhubungan biologis yang sama terus. Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Semoga video saya bermanfaat. Share nih ke seluruh teman-teman kalian yang sedang promil, ke pasangan kamu juga. Dan jangan lupa di subscribe dulu nih channel Dr. WSP ya. Wassalamualaikum dan semua ya media sosial saya. Bye.